innaka ghafirud dzambil adim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa minal anbiya wal mursalin wasyuhada was sholihin wal awliya wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin Sultanil Auliya Syedi Syamdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhuriha warbatil malaikati Sayyidina Jibril Sayyidina Mikail Sayyidina Israfil Sayyidina Israil wa min jamil malaikati min hamalatil arsy ajmain warbatis sahabati Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali wa imatul arwatil mujtahidin al-kiram Sairil anbiya wal mursalin nabiyina tamam min hawali wasallam sumaila hadratin minal awliya wal ulama was sholihin min jami' wal ajmain minal awliya wal ulama was sholihin jikal bakal fi hadhil wilayah pawal sumaila hadrati syekhina wa muallimina wa murabbi ruhina ya jasra ya jibistri ya Allah ta'ala Syekhina wa muallimina wa murabbi ruhina ya jiyasihur ya jali ya jiyamir ya jimusin ya jiyamir wa min jami' ustadhi man hadara fi hadil jama'a ajmain qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhuriyahum wa ala darajatin wa ada alaina min barakati mamtul alina ghayta karamatihim wal arwahi abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina وأقربائنا وأصدقائنا وعمنا وعمتنا وخالتنا شيخنا والشيخ وشيخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برية وبحرية خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم العلامة جلالudin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli والشيخ العالم العلامة جلالudin عبد الرحمن bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'anallahu bi ulumihim alaina
حسن مقاصدنا من الحاضرين في هذه الجماعة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kerjaan Pakwangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dalam lingkaran taklim ini yang sudah menjadi agenda kita DKM Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadir kita di masjid ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu patutlah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan kajian pagi ini. Masih surat An-Nisa, kita lanjutkan ayat 53, 54 dan 55. Kita lanjutkan An-Nisa ayat 53, 54 dan 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih
laqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am ana to bal tetapi lahum iku tetep keduwe ahlul kitab nasibun utawi duwe bagian minal mulki saking kerajaan atau pangkat utawa ai laisa tegese ora ana lahum maring ahlul kitab sayun utawi sayun apa suci-wiji laisa ora ana lahum maring ahlul kitab apa sayun suci-wiji laisa ora ana lahum iku maring ahlul kitab apa sayun suci-wiji mindu saking mulk walau kana lan senajan ana apa al-mulk faidan itu artinya apa? Nek ora ngono kamu. Kalau begitu la yu'tuna moko ora maringake sapa alkitab annasa ing manungsa nakiron aisyaan ing sithik tegese tafaha matokake ing sae apa kodrun nakroti kadar sak kadare totolan. Jadi ibaratnya kayak apa, ayam notol berapa sedikit ya, fi dhahrin nuwati ing dalem njabane isi buah yang paling kecil lifar tibaklihim krono bakhil al-kitab. Am utawa to ana to bal ayah suduna tegese padha yaksuduna padha hasud kabeh sapa al-kitab annasa ing menungso ayin nabi tegese kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ing atase barang perkara atahum kang wis paring ing nas sapa Allah min fadlihi saking karuniai Allah minan nubuwati saking kenabian wa kasratin nisa'i lan akeh wadon bojo ayataman nauna tegese padha ngarep-ngarep sapa alnas ngarep-ngarep sapa alkitab zawalahu ing ilange fadl anhu saking nas saking Muhammad wa yaqulu lan padha ngucap sapa ahlul kitab laukana lamun ana sapa Muhammad Nabi Muhammad iku nabi yang sebagai nabi lastaghala yakti ora bakal repot sibuk sapa Nabi Muhammad sebenarnya anil nisai saking pira-pira wong wadon faqad ataina moko temen awe ingsun Allah ala Ibrahim ing keluarga Ibrahim rupane jadawu kakek Ibrahim ka Musa kok dene Musa jadawu
kakek Nabi Muhammad ka Musa pada Nabi Musa wa Daud wa Sulaiman aweh alkitab ing kitab wal hikmah dan hikmah wan nubuwah dan kenabian wa atainahum lan aweh ingsun Allahum ing nas mulkan ing kerajaan adiman kang aku fakana moko ana sapa mulk fakana moko ana sapa fakana moko ana apa karunia Allah li Dawud maring Dawud li Dawud iku tepat duwe Nabi Dawud tisun utawi sawa wa tisuna lan 90 imro'atan bojo wadon wali Sulaimana lan iku tepat duwe Nabi Sulaiman alfun utawi 1000 ma bojo baina qurratin ing antane wadon merdeka wasariyatin lan wadon merdeka amlahun nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Ayat ini menerangkan tentang apa? Dua ayat ini satu ayat 53 menerangkan tentang sifat bakhil, 54 menerangkan tentang hasad dengki, kemudian 55 menerangkan tentang ancaman bagi kedua sifat tersebut. Dan sifat tersebut dimiliki manusia secara umum, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Terlebih-lebih sifat tersebut sangat dominan bagi orang-orang Yahudi. Sekali lagi, bahwa sifat bakhil, sifat dengki, iri dengki itu secara umum manusia dimiliki oleh manusia secara umum, baik yang beriman maupun tidak beriman. Tapi sifat-sifat tersebut dikuasai, didominasi oleh orang-orang Yahudi. Amlahum nasibum minal mulki. Nah, ayat sebelumnya, kaitannya dengan sebelumnya. Mereka mengaku umat yang paling benar, mengaku umat yang paling hebat, mengaku umat yang paling berhasil, paling sukses, sehingga mereka mempengaruhi terhadap orang-orang lain, mempengaruhi bahwa Muhammad itu tidak ada apa-apanya dengan kita. Muhammad itu tidak ada sekuku hitamnya dengan kita, maka dengan orang kafir seperti itu. Tapi apa yang sebetulnya diungkapkan orang-orang Yahudi yang seperti itu, akhirnya Allah melaknat kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Mereka memberikan apa? Memberikan semacam promosi, sesuatu yang menarik terhadap teman-teman mereka supaya teman-teman yang diajak itu tertarik, diberikan gambaran, diberikan iming-iming. Nanti kalau kamu ikut saya akan aku angkat menjadi kepala bagian. Kalau kamu ikut saya tidak beriman pada Nabi Muhammad, aku akan jadikan kepala suku, akan aku angkat seperti ini, janji seperti itu. Akan aku beri tanah sekian hektar, akan aku beri, pokoknya diberikan sesuatu yang menggairahkan menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal amlahum nasibum minal mulki. Apakah memang mereka itu punya bagian punya jabatan di dalam satu daerahnya itu? Apa mereka itu punya jabatan di tempatnya, punya sesuatu yang menarik orang? Laisa lahum syai'un, padahal itu tidak ada.
tidak mereka miliki. Semua yang mereka gambarkan kepada orang-orang kafir Quraisy itu hanya apa? Hanya fata morgana, hanya sebagai apa? Fiktif saja, nggak ada. Kalaupun itu ada, tidak akan diberikan kepada kalian semua. Faidan la yu'tunan nasa naqira, tidak akan diberikan kepada kalian sedikit pun. Jadi harta yang mereka miliki itu tidak akan diberikan kepada orang yang tadi dijanjikan, tidak akan diberikan sedikit pun. La yu'tunan nasa naqira. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu apa? Orang-orang yang sangat pelit, orang yang sangat bakhil. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah bakhil itu al-bukhlu atau as-suh. Bedanya apa? Ya hampir sama. Jadi gambarnya seperti ini, Pak. Al-bukhlu bakhil, as-suh tamak, lebih parah daripada bakhil. Gambarnya seperti ini. Seandainya kita ke warung Padang makan berempat. Pak Jamil, Pak Yusuf, Pak Asis, Pak Eko. Setelah kita makan berempat, udah makan, kenyang, rokok, udah bu, 4 orang berapa total? 100.000, berarti 4 orang 100.000, 1 orang berapa? 25.000. Nah, terus Pak Jamil ngeluarin duit 25.000. Ibu, saya bayar 25.000 untuk saya. Ini namanya bakhil. Ini Pak ya. Jadi duitnya digunakan untuk dirinya sendiri, enggak bisa meleleh ke orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau suh gambarnya seperti ini. Jadi habis makan total ya 4 orang 25.000. Berapa? 4 orang 100.000. Ketika mau dihitung, ya dihitung, Pak Jamil pura-pura, aduh mules perut saya, kamar mandi. Akhirnya yang bayar Pak Eko. Pak Eko. Ini gambarnya apa? Yang saya makan, ini seperti saya nggak mau bayar. Untuk dimakan sendiri ini nggak mau. Ini namanya apa? Suh, sifat tamak. Iyyakum wasuh atau ittaqus suh hal kama qablakum as-suh. Orang-orang yang hancur, rusak sebelum kalian, yaitu adalah sifat suh, sifat tamak. Dengan sifat tamak itulah akhirnya apa? Dengan sifat tamak. Jadi istilahnya apa? Tamak ini apa? Suh lebih parah daripada bakhil. Jadi kakaknya bakhil gitu ya, kakaknya bakhil. Ini sifat tersebut dimiliki oleh orang Yahudi, dominasi oleh orang Yahudi, dan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu semoga kita berdoa kepada Allah akan dijauhkan dari sifat tersebut, karena wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang
diselamatkan dari sifat sifat tamak, faulaika humul muflihun, maka orang tersebut termasuk orang yang sukses, orang yang berhasil. Berarti orang yang berhasil itu bukan orang yang bisnisnya maju lancar, yang baru dapat omset sekian, tapi orang yang berhasil kata Al-Quran, orang yang selamat dari sifat tamak. Sifat tamak itu apa? Mengharap-harap pemberian orang lain. Kita punya, tapi selalu mengharap pemberian orang lain. Apalagi kita mengeluarkan dari kantong kita sendiri, enggak. Itulah namanya sifat tamak. Iyakum wasuh, jauhilah kalian dari sifat suh. Karena sifat suh itu apa? Yaitu yang akan fa'innahu halakama qablakum, bisa menghancurkan umat-umat zaman dahulu sebelum kamu. Di sini qadron nakroti fi dorin nuwah, digambarkan tidak akan mau memberikan sedikit pun. Sini gambarannya apa? Gambar sini umpamanya apa? Ayam matok makanan itu dapatnya seberapa nih Pak? Sekecil itu pun nggak akan keluar dari orang tersebut. Kemudian am yahsudunan nasa alama ataullahi fadli, ataukah mereka itu memang dengki? Orang-orang Alkitab itu dengki terhadap manusia. Yang dimaksud nas ini adalah apa? Yang dimaksud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengki terhadap Nabi Muhammad, seorang rasul. Harapan mereka yang jadi nabi dan rasul itu adalah bukan keluar dari golongan Bani Israel. Ternyata Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, dari bangsa Quraisy. Makanya orang-orang Yahudi selalu memprovokasi terhadap orang-orang suku Quraisy. Itu siapa? Mereka dengki terhadap Nabi. Apa yang didengkiin? Terutama kenabian Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi pengikutnya banyak. Karunia yang lain diberikan pada Muhammad yang didengkiin oleh orang-orang Yahudi, yaitu diantaranya Nabi pengikutnya banyak, sahabatnya banyak. Orang-orang yang cinta terhadap Nabi terus setiap hari komunitasnya semakin bertambah. Itulah sifat orang-orang Yahudi yang senantiasa dicela oleh Allah, dan orang-orang Muslim yang punya sifat seperti itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah hamba Allah yang pertama kali dengki? Yaitu iblis. Iblislah makhluk Allah yang pertama kali dengki terhadap Nabi Adam. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idza qulna, dan ketika kami ucapkan, wa idza qulna lil malaikati isjudu terhadap para malaikat, usjudu li Adam, wahai para malaikat sujudlah kamu pada Adam. Fasajadu, mereka semua malaikat pada sujud, illa iblis, kecuali iblis. Apa yang menjadikan iblis tidak mau sujud terhadap Nabi Adam? Apa yang mengakibatkan iblis tidak mau sujud terhadap Nabi Adam? Yaitu dengki, hasad, namanya hasad. Sifat dengki yang dimiliki oleh iblis. Kenapa Adam
begitu mulia sehingga para malaikat disuruh bersujud. Sujud bukan karena sujud menyembah, tapi sujudnya karena menghormati Nabi Adam. Menghormati Nabi Adam. Ternyata yang tidak mau sujud karena mereka dengki, tidak mau menghormati Nabi Adam adalah iblis. Sehingga iblis diusir oleh Allah keluar dari surga, tetapi iblis protes, minta satu permintaan. Ya Allah, saya mau diusir dari surga, tapi izinkan saya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, dan izinkan saya menggoda Nabi Adam dan anak cucunya. Ya udah, dipersilakan kamu goda, tapi yang bisa, yang soleh, jangan engkau paksa untuk mengikuti ajakan iblis. Jadi itulah makhluk pertama kali yang dengki terhadap sesama Nabi iblis. Manusia yang bakhil yang pertama ya apa? Qabil. Ya apa? Qabil Habil, si Qabil ojo ditiru. Itu kedua anak Nabi Adam, antara Qabil dan Habil. Qabil disuruh korban, Habil disuruh korban, sama-sama disuruh korban. Qabil karena profesinya sebagai petani, yang dikeluarkan padi yang jelek, buah yang jelek, tanaman yang jelek. Si Habil profesinya sebagai peternak, yang dikeluarkan hewan-hewan gemuk-gemuk. Masuk apa? Seorang hamba Allah yang pertama kali bakhil, mempunyai sifat bakhil, si Habil putranya Nabi Adam. Dari sifat dengki atau hasad itu akhirnya apa? Nah, itulah yang dimiliki kebanyakan kita. Dimiliki kebanyakan kita. Hanya sering kita berdoa, inni a'udzubika min hammin wa hazanin. Terus wa kasalin, wajibin, wa bukhlin, jauhkan dari hammin wa hazan, dari susah dan susah. Kemudian jauhkan daripada sifat malas, jauhkan daripada sifat jubun dan wal bukhl, bakhil, sifat bakhil. Yang diberikan kepada Allah kepada kita itu apa? Mereka dengki, sifat dengki. Makanya sering kita baca min syarri hasidin idza hasad, ya Allah jauhkan kami dari orang-orang yang dengki apabila mereka mendengki. Kalau mereka dengki itu didendam sendiri, tapi kalau dengkinya itu apa? Idza hasada, ketika kedengkiannya itu direalisasikan, diwujudkan, ini yang lebih bahaya. Kalau cuma dengkinya dendam dalam hati, yaitu untuk pribadinya dia sendiri. Tapi apabila kedengkian itu idza hasada direalisasikan, ini yang membahayakan untuk dirinya, membahayakan untuk orang lain. Seandainya ada terjadi seperti itu, ya kita doakan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dan saudara-saudara kita diselamatkan dari sifat dengki. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hataba. Iyyakum wal hasada, jauhilah kalian wal hasada, dari sifat dengki. Fa innal hasanata ya'kulul sayyaba. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati, karena kedengkian itu ya'kulul hasanati, bisa menghilangkan kebaikan, bisa menghilangkan amal kebaikan, sebagaimana kama ya'kulun narul hataba, sebagaimana api membakar kayu bakar, bus hilang.
seandainya terjadi seperti itu, ya kita doakan. Kita doakan. Kalau ada orang berbuat dengki terhadap kita, jangan dibalas dengan kedengkian, dibalas dengan doa. Semoga sifat-sifat itu dihilangkan. Insya Allah kalau kita mendoakan terhadap saudara-saudara kita dari jauh yang mereka tidak tahu, kalau kita berdoa itu doanya ijabah. Ya Allah, seandainya orang itu tetap mendengki terhadap saya, hilangkan sifat itu, hilangkan perasaan itu, gantilah dengan perasaan yang bersih, perasaan yang ikhlas, perasaan yang baik. Datang malaikat, amin. Malaikat mengaminkan. Semoga doamu diijabah dan kau mendapat pahala seperti yang engkau doakan. Alama atahumullahu min fadli. Mereka mendengki terhadap Nabi Muhammad atas anugerah yang Allah berikan kepadanya, yaitu minan nubuwati, Nabi diangkat menjadi nabi. Itu mereka dengki. Termasuk diantaranya wa kasratin nisa'i, istrinya Nabi banyak. Itu juga mereka dengki, yang dijadikan masalah. Padahal Nabi istrinya banyak sampai 9. Itu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dikerjakan Nabi Muhammad bukan berdasarkan kemauan Nabi sendiri, tapi berdasarkan perintah dan wahyu. Hai Muhammad, nikahi perempuan ini. Tujuannya apa? Itu caranya, metode untuk apa? Agar pengikut Nabi semakin banyak dengan cara menikahi seorang perempuan. Yang dinikahi anaknya orang-orang yang apa? Yang punya karismatik, punya daya tarik dari masyarakat lingkungan. Itulah yang apa? Tujuannya seperti itu. Orang dengki itu apa? Yatamannauna zawalahu. Itu dengki itu apa? Hilangnya nikmat dari seorang supaya hilang. Orang menerima kebaikan, menerima kenikmatan itu tidak senang. Mereka mengharapkan yuhibbu zawalahu, agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Wa yaquluna law kana nabiyyan lastaghala 'anil nisa'i. Seandainya Nabi Muhammad itu seorang nabi. Nah, ini apa kata-katanya, perkataan orang-orang yang seandainya Nabi Muhammad itu nabi, berarti tidak sibuk sama istrinya 9, karena ini nabi suatu apa? Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada nabi. Nabi sampai 9. Tapi tidak 9 apa? Setelah istri Nabi meninggal, Siti Khadijah meninggal, istrinya 9, semuanya. Ini hanya khusus bagi Nabi. Untuk umatnya tidak boleh mengikuti. Cuma dikasih batas sampai fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kasih pilihan sampai 4. Enggak dari 4. Dia mulai batas maksimal. Ya, melewati batas maksimal. Tapi itu pun pilihan. Tapi fa'in khiftum Allah ta'dilu, kalau 4-4-nya itu enggak bisa adil, enggak bisa membawa semuanya, fawahidatan. Ya udah satu aja, kalau 4 enggak bisa, ya udah satu aja, lebih baik. Faqad ataina ala Ibrahim, seperti Allah memberikan anugerah terhadap Nabi Muhammad
Dan Allah juga telah memberikan kepada faqad ataina ala Ibrahim, maka sungguh aku berikan kepada keluarga Ibrahim. Karena Nabi Muhammad ini masih keluarga Nabi Ibrahim. Mungkin kita ingat Nabi Ibrahim punya istri Siti Sarah. Pernikahan pertama nggak punya anak, kemudian pernikahan kedua dengan Siti Hajar punya anak Ismail. Di tengah Siti Hajar mengandung punya anak Ismail, Siti Sarah hamil. Jadi singkat ceritanya dari Siti Sarah keluarlah anak Nabi Iska. Nabi Iska kemudian menurunkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itulah yang disebut Bani Israel. Nabi Yusuf, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Harun, Zakaria, Yahya, Isa, top itu dari Bani Israel, keturunan Nabi Ishak. Dari Ismail terus turun menurunkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Ismail menikah dengan orang suku Quraisy, makanya sehingga Nabi Ismail itulah yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat Baitul Haram, masjid merawat Ka'bah. Yang merawat Ka'bah ini yang diberikan oleh Allah. Makanya Nabi Ismail dari suku Quraisy, turunlah Nabi Muhammad. Ibrahim jaddahu, kakeknya Nabi Muhammad, Musa wa Dawud wa Sulaiman. Berarti kakeknya Nabi Musa, jadi masih keturunannya seperti Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Allah berikan Alkitab, kitab suci. Semua nabi dari keturunan Nabi Ibrahim itu diberikan kitab suci sebagai panduan agar orang-orang pada saat itu beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, tidak pada menyembah kepada patung seperti ayat sebelumnya, yu'minuna bil jibti wat taghut. Di samping Allah berikan kitab suci, diberikan hikmah, itu ilmu wan nubuwah wa atainahu mulkan azima, dan ada keluarga Nabi Ibrahim diberikan kerajaan yang besar, kerajaan yang hebat seperti Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ini dalam bab ini. Bahkan Nabi Dawud, fakana li Dawud tis'un wa tis'una imra'atan. Nabi Dawud sama istrinya berapa nama? Tis'un wa tis'una imra'atan, 99. Istri Nabi Dawud 99. Kalau Pak Eko gempor kali ya. Buset, 99. Enggak pernah enggak istilahnya enggak kober garing ya. Enggak kober garing ya. Terus saya. Wasdi Sulaiman alfur ma baina khuratin wa sariyatin. Nabi Sulaiman pas 1000. Loh, istrinya 1000. Nabi Sulaiman. Nah, karena ini lain daripada yang lain. Karena Pak Nabi Sulaiman juga termasuk seorang nabi dan rasul, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Faminhum mau iku setengah saking ahli kitab man utawi wong iku amanat kang iman sapa wong bi kelawan Nabi Muhammad
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ahli kitab orang-orang Yahudi ada yang beriman. Seperti Abdullah bin Salam dan lain sebagainya. Wa minhum ikut setengah saking alkitab iku wong soda ai aqradha sembangkang anhu saking Nabi Muhammad. Fala yu'minu lan ora iman sapa man. Mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Mereka yang beriman berarti mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak dipilih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang sudah diberikan dakwah tiap hari, tiap saat mereka tetap tidak beriman, ya udah wa kafa bi jahannam sa'ira. Cukup wa kafaran cukup bi jahannam cukup sapaman bi jahannam kan jahannam neraka jahannam sa'iron ai adaban tegese adab siksa liman la yu'minu liman tumrap wong la yu'minu kang ora beriman sama. Berarti mereka yang tidak beriman kepada Allah ancamannya adalah apa? Neraka jahanam yang sudah dinyalakan sekian tahun, dipersiapkan untuk mengadab menyiksa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kembali lagi bahwa kedua sifat tersebut, sifat bakhil kemudian sifat dengki, itu adalah sifat yang dimiliki manusia pada umumnya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Terutama kedua sifat tersebut didominasi oleh orang Yahudi, dan itu dipropagandakan terus untuk mempengaruhi agar orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mengikuti agama Islam, jauh dari Nabi Muhammad, kembali lagi untuk menghidupkan agama nenek moyang mereka. Kalau sudah seperti itu, nah, seandainya kita menemukan orang-orang yang ada sekitar kita seperti itu, kita doakan mudah-mudahan orang-orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah, dibersihkan dari sifat terutama sifat iri dan dengki. Karena itu ancamannya yang pertama menghilangkan amal kebaikan kita, yang kedua nanti akan diancam oleh Allah di jahannam sa'ira, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Nggih, Pak. Tadi kan bagian dari mati. Kira-kira amalan apa yang bisa melunakkan? Banyak berdoa. Seandainya kita menemukan kita lagi didengki, dijahatin sama orang, jangan dibalas dengan dibalas dengan kedengkian. Kita doakan. Jadi ada yang mengatakan tip gini, kalau kita punya rasa dengki terhadap seseorang, mungkin hari ini kita mempunyai sifat yang dengki, jengkel sama orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelum tidur, sebelum kita merem, ini kita selesaikan dulu. Mohon kepada Allah, ya Allah, jika saya masih punya rasa dengki terhadap seorang ini, hilangkan rasa semua ini. Seandainya orang itu masih dengki terhadap saya dan saya masih dengki terhadap dia, hilangkan semuanya ya Allah. Jadi sebelum berangkat tidur, hilangkan semua. Berdoa kepada Allah.
itu manusiawi banyak, manusiawi. Mulai sifat-sifat seperti itu manusiawi. Tapi jangan dibalas dengan apa? Dengan perbuatan, balas dengan doa. Dakwatul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim terhadap saudaranya kemudian berdoa dari jauh mereka tidak tahu mustajabah. Doanya diijabah. Di situ diaminkan oleh malaikat, amin ya Allah, kabulkan doanya orang ini, dan orang yang berdoa ini mendapat pahala yang sama seperti apa? Orang yang didoakan. Gimana ya? Ya, doanya yang Allahumma inni a'udzubika min hammin wa hazanin. Min hammin wa hazan. Min hammin wa hazanin wa ajazin wa kasalin wa jubunin wa bukhlin. Itu termasuk apa? Doa agar dijauhkan, dibersihkan dari sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang sifat tercela, itu penyakit hati. Penyakit hati ini suatu penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter, yang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Pernah ada suatu orang sakit berobat dengan dokter. Dok, ini gula darah saya naik, darah tinggi saya naik. Ibu makan sop kambing? Enggak. Ibu makan sate kambing suka? Enggak. Ibu makan gulai kambing? Enggak. Ibu makan apa? Kambing bakar? Enggak. Kenapa kok bisa tinggi semua? Ya enggak tahu. Ada satu, enggak tahu. Terus yang dirasakan ibu yang sakit yang mana? Yang sakit ini dok, yang sakit. Hati saya yang sakit katanya. Hati saya yang sakit. Nah ini berarti apa? Mempengaruhi faktor psikologi. Orang yang apa itu hatinya sering sakit, sering iri, sering dengki, sering dendam. Ini apa? Ini mempengaruhi orang itu punya sakit. Apa? Tambah apa? Sakit sembuhnya lama. Mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi. Kalau itu ikhlasnya gimana? Ikhlas aja, biarin aja. Lebih baik seperti itu Pak. Lebih baik seperti itu. Ya udah biarin aja lah. Ya udah biarin aja. Berarti penyakit hati itu yang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Yang bisa mendeteksi diri kita sendiri, yang bisa mendeteksi diri kita. Yang kita tinggalkan apa? Yaitu semakin kita bersyukur, semakin kita menerima, semakin kita tahu, semakin kita ikhlas, itu yang bisa menawarkan, bisa menyembuhkan sakit itu semua. Seandainya apa, orang-orang yang pintar zaman sekarang seperti Jepang, Cina bisa menemukan penyakit seperti itu, ya repot juga gitu Pak ya. Ini kalau misalkan orang yang jengkel kita kasih gimana? Biar jengkel lagi. Ya itu namanya mancing, itu namanya mancing. namanya mancing. Ya kalau manusia yang pintar bisa menemukan obat apa, alat-alat deteksi penyakit, itu malah repot. Tiba-tiba si Pak ini hasadnya 90% nih, ada deteksinya lewat rumahnya Pak Eko, tweet. Ada detektor hidup, ternyata apa? Loh, itunya apa? Hasadnya 90% ketahuan. Malu kan? Ya.
Ini perlu tolak karena Allah Maha Rahman dan Rahim, Allah Maha Kasih. Allah masih menutupi aib kekurangan kita. Terutama Allah nanti menutupi aib kita di hari kiamat ketika kita dihisab. Kita di dunia ini masih apa? Masih tutupi aib kita. Kita berbuat dosa masih tutup aib kita. Ya mungkin suatu ketika kita berbuat dosa, nggak ada orang lain yang tahu, Seandainya orang yang tahu, mungkin termasuk istri kita, keluarga kita, apa yang terjadi, tapi Allah masih menutupi aib kita. Untuk itu, setelah kita apa? Banyak bersyukur. Itulah yang akan menghilangkan penyakit hati tadi seperti itu, terutama sifat iri dan dengki. Wallahu a'lam bishawab. Coba ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fattahu ya alim ya ta'ala ya fatahu wa alimna ilman nafi'a Allahumma alimna ma'alimtana alimna ma'alimtana innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta a'lamu Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashfa' wa min nafsin la tasbah wa min ta'ala tajalla min syarri dzalikal albab bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al auladana talamana wa alimatina wa min hafidha fi al-jannah min al-ilmi wa al-iman wa al-taqwa wa al-Qur'an wa al-rizqi wa al-tuqa wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi